Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ferry di pelajaran IPS. Untuk hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semuanya tetap diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan dihindarkan dari wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mengenal tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Materinya pertama adalah letak astronomis, letak geografis, dan geologis. Untuk letak astronomis itu merupakan letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini adalah garis khayal. Kalau garis lintang itu adalah garis yang memisahkan wilayah di permukaan bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Diingat-ingat, garis lintang adalah garis khayal yang membagi dua wilayah bumi menjadi wilayah utara dan selatan, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang memisahkan bumi ini menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur. Kalau geografis adalah nanti letak Indonesia berdasarkan kondisi dan letak wilayah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Sedangkan geologis itu adalah batas-batas alam apa saja yang ada di Indonesia ini. Itu adalah perbedaan astronomis, geografis, dan geologis. Untuk yang pertama itu adalah letak astronomis. Letak astronomis Indonesia, seperti Pak Ferry jelaskan tadi, adalah posisi letak negara Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini adalah di manakah letak astronomis wilayah Indonesia? Jadi letaknya itu di sini. Ada yang disebut garis lintang dan garis bujur. Kita bahas garis lintang dulu. Untuk garis lintang, ya, itu adalah garis khayal. Jadi garis khayal itu adalah garis imajiner. Kalian tidak akan bisa menemukan garis ini di dunia nyata seperti sekarang ini, ya. Tapi kalau misalkan kalian melihat peta atau melihat globe atau melihat Google Earth atau Google Map, itu ada satu namanya garisnya. Nah, ini garisnya, ya. Garisnya ini garis yang mendatar ini, ya. Itu disebut dengan garis lintang. Ini garis lintang. Nah, garis lintang dan yang vertikal ini ke bawah ini, ya. Ke bawah ini ada banyak ini. Nah, ada bawah itu adalah namanya garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini ditulis dengan cara ini derajat menit, ya. Kalau ini ada tulisan 141 derajat 5 menit, ada lagi detik, berapa detik gitu. Tapi detik memang terlalu detail, ya. Kalau memang umumnya hanya derajat atau menit saja. Lebih detailnya bisa nanti dilihat di Google Earth atau di Google Map. Untuk yang pertama adalah lintang utara, ya. Seperti yang Pak Ferry sebutkan tadi, Indonesia itu terletak, ya, di wilayah garis khatulistiwa. Pak Ferry akan ini coba untuk ini. Nah, ini garis khatulistiwa itu memisahkan, ya, Indonesia bagian utara dan selatan. Nah, yang berwarna biru ini itu adalah garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa adalah garis yang tepat di 0 derajat. Jadi 0 derajat itu adalah 0 derajat lintang. Garis lintang itu adalah garis khatulistiwa yang memisahkan
bagian dunia itu menjadi utara di sini, dan selatan. Utara, dan ini adalah utara ya, sedangkan yang bawah ini adalah yang selatan. Nah, jadi garis khatulistiwa itu garis yang memisahkan ya antara bukan hanya Indonesia tapi belahan bumi ini menjadi utara dan selatan. Ini adalah garis lintang. Sedangkan untuk garis bujur ya, itu adalah garis yang memisahkan belahan bumi ini menjadi dua, yaitu bukan Indonesia ya, seluruh dunia itu menjadi dua bagian, tapi bagiannya menjadi ini yang vertikal ini menjadi dua, yaitu barat dan timur. Ini barat, sedangkan yang sini adalah yang timur. Akan tetapi untuk yang ini, untuk yang garis bujur ini merupakan garis yang 0 derajatnya itu bukan berada di Indonesia tapi berada di Inggris, di kota Greenwich. Jadi di Greenwich itu memang ada satu kota, dari kota itu memang sudah dibentuk antara barat dan timur. Memang 0 derajatnya itu memang ada di kota Greenwich, melewati kota Greenwich. Itu adalah patokannya 0 derajat. Kalau yang 0 derajat yang dari lintang itu berada di Indonesia. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ya. Letak Indonesia itu apa? Jadi di mana? Jadi di sini. Pertama dituliskan lintang dulu ya. 6 derajat lintang utara dulu. 6 derajat lintang utara sampai sini. 11 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah dari sini ya. Garis ini dan garis yang ini. Nah, itu adalah letak Indonesia di garis lintang. 6 derajat lintang utara sampai sini. Sampai sini. Nah, itu adalah 11 derajat lintang selatan. Ini adalah garis lintang di Indonesia. Sedangkan garis bujurnya itu ada di sini. 141. Tapi yang disebutkan yang sini dulu ya, yang lebih kecil dulu. 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Jadi tidak ada bujur barat karena Indonesia itu berada di wilayah bagian timur kota Greenwich, 0 derajatnya. Jadi dari sini ya sampai di sini, nah itu adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini adalah wilayah Indonesia di bujur timurnya. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini ya, letak Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah ini. Nah yang ini ya, garis bujur itu yang garis yang vertikal ini. Itu adalah ini yang 0 derajatnya ada di kota Greenwich. Ini BB, bujur barat dan bujur timur. Indonesia hanya di sebelah sini saja. Sedangkan garis lintang itu memang membagi bola ini, misalkan bola dunia itu bumi dibagi menjadi dua di sini. 0 derajatnya ini adalah garis khatulistiwa, sedangkan membagi menjadi dua bagian, lintang utara dan lintang selatan. Ini adalah posisi astronomis Indonesia terletak pada 6 LU, 6 derajat LU, 11 derajat LS. Maka Indonesia memiliki iklim tropis. Posisi astronomis Indonesia di 95
derajat bujur timur sampai 141 bujur timur adalah secara de facto Indonesia terbagi ke dalam 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Ini WITA disebutnya ya, WITA, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Lalu yang geografis, untuk geografis ini letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya, dari fisiknya di bumi itu dan semua tempat. Jadi memang apabila dilihat dari letak Indonesia, letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia. Jadi ada di dua benua, Asia dan Australia. Sedangkan Indonesia itu juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedang letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti berikut, yaitu kalau yang di utara itu ada Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan di selatan itu berbatasan dengan negara Australia, negaranya ini ya. Kalau yang barat itu memang tidak ada negaranya, hanya ada Samudra Hindia yang di Aceh ke barat itu. Lalu yang di timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan lalu ada juga yang Papua Nugini dan timur-timur. Itu adalah bagian yang timur-timur itu bisa negara baru ya memang. Jadi bisa bukan di selatan, nggak bisa ada di timur. Lalu dampak letak geografis Indonesia pertama itu ada seperti ini. Memiliki 3 iklim, yaitu iklim panas, tropis, iklim muson, iklim musim, dan iklim laut. Musim itu berarti musim hujan dan musim kemarau. Kalau tropis memang lebih panas ya. Kalau iklim laut memang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa iklim laut itu adalah iklim yang sangat dipengaruhi oleh uap air yang berada di laut. Untuk iklim muson itu sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah. Ini ada dua ya. Muson ada muson timur dan muson barat. Kalau muson timur itu menimbulkan kemarau, sedangkan angin muson barat itu menimbulkan hujan. Sedangkan iklim laut adalah iklim, ini yang dikelilingi banyak laut dan samudera sehingga banyak mengalami musim penghujan karena penguapan yang terjadi karena air laut yang terkena panas matahari lalu menimbulkan banyak uap. Sedangkan iklim panas itu adalah iklim yang terjadi di wilayah garis khatulistiwa. Itu adalah iklim tropis. Sedangkan letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Musim juga berebus sama ini juga iklimnya juga. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Ini merupakan salah satu kehebatan dari Indonesia, itu adalah merupakan letak Indonesia yang sangat strategis sehingga banyak sekali sumber daya. Jadi di dunia itu ada 5 sumber daya alam ya. Itu bisa berupa sumber daya tambang, sumber daya mineral, tambang itu mineral itu, lalu sumber daya perairan, sumber daya manusia, sumber daya hutan ya, dan sumber daya bahan baku. Tidak ada di dunia ini yang memiliki lengkap 5 sumber daya itu kecuali Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki sumber daya yang sangat lengkap sekali. Jadi itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang ditinjau dari segi ekonomi.